Puluhan warga Dusun Pundong di Sleman, Yogyakarta mendadak menjadi miliarder mulai baru. tertarik menginvestasikan uang penggantian lahan mereka dengan produk asuransi. Dapat ganti rugi hingga miliaran rupiah. Per meter persegi di sini 4 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami akan mempresentasikan tentang tugas dampak pemanfaatan uang ganti rugi kegiatan pengadaan tanah pembangunan jalan tol. Izinkan kami perkenalkan dari saya Joshua Nasro dengan yang akhir 229. Saya Andrea Padamina dengan yang akhir 237. Saya Yudhistira Chandra dengan yang 228. Saya Anita Benda Budaya dengan yang 233. Pembangunan infrastruktur jalan tol dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Karena jalan tol dapat sebagai penghubung antar daerah dan dapat mengoptimalkan pengiriman barang dan jasa. Tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan tol itu dilakukan dengan pengadaan tanah seperti tercantum pada Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2012. Warga yang terdampak pengadaan tanah mendapatkan sejumlah uang ganti rugi sebesar yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Namun, banyak dari warga yang tidak dapat memanfaatkan uang ganti rugi secara produktif sehingga menggunakan uang ganti rugi tersebut secara konsumtif. Maka dari itu, kami akan melakukan penelitian dengan metode workshop investasi kecil-kecilan untuk membantu warga yang terdampak mengelola uang ganti rugi secara bijak. Dari latar belakang ini telah dirumuskan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana cara agar masyarakat yang terdampak dapat menggunakan uang ganti rugi secara bijak. Kemudian yang kedua, apa saja sih faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan uang ganti rugi secara konsumtif dan bukan yang produktif. Dan yang ketiga, bagaimana solusi yang tepat untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait uang ganti rugi. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana cara dari masyarakat yang terdampak itu untuk memanfaatkan uang ganti rugi tersebut. Terus yang kedua, menentukan solusi yang baik dan tepat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana literasi yang baik tentang keuangan. Kemudian ruang lingkup dan batasan penelitian. Ruang lingkup yang pertama, studi ini berfokus pada pembangunan jalan tol dengan potensi pengadaan tanah yang memiliki mobilitas yang baik. Kemudian yang kedua, batasan penelitian. Yang pertama, data ini menggunakan data sekunder historis yang kita ambil waktunya dari 10 tahun terakhir 2015 sampai 2025. Kemudian yang kedua, studi ini berfokus pada pemanfaatan uang ganti rugi dalam pembangunan infrastruktur jalan tol. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian dari penelitian yang sudah kami buat. Untuk manfaat yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk agar masyarakat memahami betapa pentingnya pengelolaan uang ganti rugi secara bijak. Lalu dari penelitian ini diharapkan juga masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol lebih sadar akan dampak jangka panjang dari penggunaan uang secara konsumtif dan terdorong untuk memanfaatkannya secara produktif. Lalu manfaat yang selanjutnya, diharapkan juga masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan sosial ekonomi khususnya terkait pemanfaatan uang dari jalan tol. Dan juga hasil studi ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian serupa, terkhusus bagi topik penggantian uang ganti rugi jalan tol. Lalu ada sistem mata penulisan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan agar pembahasan terfokus serta manfaat teoritis dan praktis. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka maupun teori-teori yang relevan hasil penelitian terdahulu untuk membuat kerangka pemikiran yang menghubungkan teori dengan permasalahan dan solusi yang ditawarkan. Lalu yang ketiga ada
metodologi penelitian yang menjelaskan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan. Next. Lalu yang keempat ada hasil dan pembahasan yang isinya menyajikan terkait temuan pemanfaatan uang ganti rugi oleh masyarakat serta faktor yang mempengaruhi penggunaannya. Lalu yang kelima ada kesimpulan dan saran yang berisikan ringkasan temuan utama serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai rekomendasi dalam pengelolaan uang ganti rugi. Next. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Ya, Izin bertanya, apa dampak jangka panjang dari penggunaan uang ganti rugi yang konsumtif terhadap masyarakat? Oke, izin menjawab pertanyaan ya, Mas. Dari pertanyaan yang sudah Mas tanyakan, mungkin dampaknya bisa berupa kemiskinan jangka panjang dan juga ekonomi rumah tangga dari masyarakat yang terdampak ini jadi tidak stabil, Mas. Lalu ketika uang habis digunakan untuk hal konsumtif, masyarakat tidak memiliki sumber daya terkait keuangan ini secara jangka panjang. Lalu apalagi jika pendapatan dari masyarakat ini bergantung pada tanah yang telah dilepaskan. Lalu dari teman-teman ada pertanyaan? Bagaimana solusi konkret yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat terdampak? Solusi konkretnya adalah melalui penyuluhan dan workshop sederhana tentang pengelolaan keuangan dan investasi. Pemerintah bisa bekerjasama dengan lembaga keuangan atau komunitas lokal untuk memberikan pelatihan praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sudah menjawab? Apakah ada pertanyaan lagi? Apa sih alasan utama masyarakat itu lebih menggunakan uang ganti rugi secara konsumtif daripada produktif? Jawab. Alasan utamanya adalah rendahnya literasi masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang belum paham bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Sehingga kami tadi memberikan solusi dengan workshop investasi kecil-kecilan. Apakah sudah menjawab? Apakah ada yang bertanya lagi? Cukup. Cukup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami untuk presentasi penelitian pada